Masjid Al-Hikmah Raya membuka kesempatan untuk berdonasi takjil untuk menunggu bagi jamaah yang berniat untuk berdonasi takjil bisa melakukan Masjid Al-Hikmah Raya. Takjil bisa berupa nasi blok, gula pasir, teh, kurma, dan lain-lain. Bagi yang berminat bisa menghubungi panitia wakil Masjid Al-Hikmah Raya. Yang terakhir, proposal lokasi masjid sampai pada bulan tahun yang lalu berjumlah 35.183.000 rupiah. Adapun infrastruktur untuk Kang Mail mendapat 1.886.000 rupiah. Infak lain-lain 1.309.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 4.339.000 rupiah. Sehingga seluruh aktivitas masjid sampai pada hari ini berjumlah 34.039.000 rupiah. Demikian keadaan wakil masjid dari Kabupaten Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai kepada seluruh jamaah yang ada sosok di depan yang kosong untuk diisi. Kemudian bagi jamaah yang boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang kali ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera dimulai. Kepada Bapak Ustaz Haji Syarif Hidayat SAG dan Bapak Wati disilakan. Sekian pengumuman yang kami sampaikan atas nama taklim dan ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tisayyatal hasanata taquha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Sama Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas, masih hidup di dunia ini dan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sampai kapan kita hidup di dunia ini tidak ada yang tahu selain Allah SWT saja. Maka dari itu, mari kita berusaha menggunakan waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan, asalkan hal yang diridhoi oleh Allah, yang kita lakukan sebagai bekal kehidupan kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa taat terhadap perintah-perintahnya. Sama salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini, hampir semua manusia ketika ditanya apa yang diinginkan ketika hidup, hampir semuanya menjawab mencari kebahagiaan. Kita melakukan apapun mencari kebahagiaan. Paling tidak ada dua syarat supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan. Yang pertama, kita hendaknya selalu bersyukur terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kebahagiaan bisa kita peroleh. Kalau tidak bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita miliki, bisa dikatakan tidak mungkin kita bisa bahagia. Orang yang hartanya banyak, mungkin dengan hartanya dia bisa senang, tetapi belum tentu bisa bahagia. Jadi monggo syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa bersyukur, insya Allah walaupun mungkin misalnya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak begitu banyak, tetapi insya Allah dengan bersyukur maka hartanya akan barokah, akan manfaat, akan menenangkan hidup kita. Sama yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah kita bisa bersyukur kalau senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Contoh sederhana, saat ini hujan, misalnya panjenengan punya rencana mau pergi ke suatu tempat, terhalang lantaran hujan, monggo jangan sampai kita menyalahkan Allah karena menurunkan hujan. Yakinlah hujan itu membawa rahmat. Sangat
mungkin kita tidak jadi pergi seperti yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita pergi, ada hal yang tidak baik untuk kita tidak tahu. Jadi istilahnya Allah memberhentikan kita dengan caranya. Mungkin bisa ada tamu misalnya, ada teman kita yang di rumah, kita tidak jadi pergi, ada hujan yang lebat, kita tidak jadi pergi. Itu cara Allah untuk istilahnya menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Zaman yang dibutuhkan oleh Allah, maka dari itu membuat kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kewajiban kita itu berikhtiar, berusaha. Manusia wajib berusaha secara sunatullah, secara maksimal. Setelah berusaha, berdoa, itu ikhtiar. Setelah berikhtiar baru tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Manusia hanya bisa berusaha, tidak bisa menentukan hasilnya. Hasil yang menentukan Allah. Nama yang dibuat oleh Allah. Ketika kita berhusnudzon, insya Allah yang kita peroleh juga seperti yang kita husnudzonkan kepada Allah. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, ana inda dzanni 'abdi bi. Hadits qudsi itu firman Allah, tetapi yang teksnya dari Nabi Muhammad SAW. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah yang terjadi juga seperti itu. Contoh sederhana, misalnya panjenengan di rumah kebetulan sendirian, anak istri tidak di rumah, sedangkan keadaan di rumah katakanlah misalnya kotor, berantakan. Tetapi ketika panjenengan berpikir positif, insya Allah walaupun pelan-pelan bisa membereskan, itu insya Allah nanti beres. Walaupun tidak begitu cepat karena sendiri. Tetapi ketika panjenengan sudah mengatakan misalnya tidak mungkin selesai, ya tidak selesai karena kan tidak akan mengerjakan, malas mengerjakan. Jadi monggo ketika kita berhusnudzon kepada Allah, maka otomatis ikhtiarnya insya Allah lebih serius, lebih istiqomah. Sama yang dibutuhkan oleh Allah, kita hidup di dunia itu bermimpi, berkeinginan, katakan apapun itu boleh, asalkan diperoleh dengan cara yang benar. Monggo kita berusaha, berikhtiar, pengen apa monggo, asalkan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi dengan cara yang benar. Tetapi yang jauh lebih penting adalah setelah kita berusaha, ternyata seringkali dalam kehidupan harapan dan kenyataan tidak sama. Pengen A ternyata Allah memberikan B atau mungkin C. Moga kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Paksakan diri kita untuk selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang terhadap hambanya. Jadi Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, yakinlah ada hikmah yang baik untuk kita. Mungkin hikmahnya saat itu belum kita ketahui. Ketika kita bisa bersikap seperti itu, insya Allah dalam keadaan apapun, ibaratnya sesusah apapun di hidup kita, kita tidak mungkin berputus asa terhadap rahmat Allah. Zaman yang dilakukan oleh Allah, sekian khutbah pada siang hari ini, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita, sehingga dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, kita bisa selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan selalu bisa berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah coba, apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun mungkin tidak seperti harapan kita,
sehingga hati kita tenang, tentram. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak, dan akhir hayat kita semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi hudahu wa dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rahmanir Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.